Dalam program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan tersebut akan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Para pelaku swasta dapat menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan meningkatkan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar kepada masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan ke 4,5% pada 2029 mendatang. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BPTASKIN bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terutama di wilayah aglomerasi. Kepala BPTASKIN Budiman Sukatmiko mengungkapkan, dalam program aglomerasi percepatan pengentasan kemiskinan tersebut akan melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Para pelaku swasta dapat menyediakan akses pembiayaan, peluang pasar dan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Di mana perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negara juga ada, dari BUMN negara, dalam maupun luar negeri. Kita akan sambungkan dengan pemerintah daerah dan koperasi desa merah putih terutama di dalam produksi pangannya, kemudian juga dalam teknologi pertaniannya, tadi disampaikan juga sudah ada, mulai dari pengolahan sekam padi, waste-nya padi, sampai kemudian waste makanan dan segala macam sisa-sisa makanan yang nanti akan dikelola bersama agar pertama dia mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap lapangan kerja, sekaligus juga menekan redam polusi. Lewat program aglomerasi, BPTASKIN menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dan angka kemiskinan relatif ke 4,5% pada tahun 2029 mendatang. Dari Jakarta, Niston Sanjaya, IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia memastikan dukungannya dalam memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai fondasi utama ekonomi kerakyatan. Salah satunya pelibatan sektor UMKM dalam dapur program makan bergizi gratis. Melalui Rapat Koordinasi Nasional Kadin Bidang UMKM dan Koperasi 2025, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebutkan UMKM dan koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang hadir sebagai mitra strategis pemerintah termasuk UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai lebih dari 60 juta pelaku dan 130 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Di sisi lain, pembangunan ekonomi kerakyatan juga menempatkan koperasi sebagai agregator dan UMKM sebagai tulang punggung rantai pasok nasional seperti program makan bergizi gratis yang mampu menggerakkan Rp1,5 triliun lebih investasi di daerah, melibatkan ribuan dapur umum, serta membuka pasar baru bagi UMKM lokal. Banyak yang tidak tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, anggota Kadin itu selain daripada swasta, BUMN, juga UMKM dan koperasi. Sehingga yang disampaikan Pak Menteri tadi 57 sampai 60 juta itu jumlahnya sangat besar, jauh lebih besar dari pengusaha besar dan juga menengah yang jumlahnya hanya 50 ribu. Nah tadi saya menyaksikan sendiri bahwa MBG ini adalah program yang luar biasa. 30 ribu dapur atau SPPG ini, hitungan kami bisa menyerap sampai 1,5 juta lapangan kerja. Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp335 triliun untuk program makan bergizi gratis, sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil. Keberadaan para pengusaha di bawah Kadin kan ini cukup signifikan untuk kita jadikan sebagai mitra pemerintah dalam rangka untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh Presiden sebanyak 8%. Nah, salah satunya yang menjadi perhatian kita adalah sektor UMKM dan koperasi. Diharapkan kolaborasi Kadin dan pelaku usaha UMKM ini bisa dan mampu berkontribusi besar terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.
Pemirsa, Kementerian Perhubungan menolak usulan DPR agar PT KAI menyediakan gerbong kereta api yang dikhususkan untuk area merokok karena bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api juga mencerminkan komitmen pemerintah akan pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan. Kementerian Perhubungan angkat bicara terkait usulan anggota Komisi 6 DPR RI agar KAI menyediakan gerbong kereta api yang dikhususkan untuk area rokok. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Alan Tandiono mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pengamanan produk tembakau bagi kesehatan. Alan menekankan bahwa kereta api sebagaimana angkutan umum lainnya telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Hal tersebut bertujuan agar perjalanan kereta api tetap dapat memberikan kenyamanan dengan udara yang bersih dan sehat. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR. Alan menambahkan kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan juga mencerminkan komitmen pemerintah akan pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan, termasuk kalangan yang rentan akan asap rokok seperti anak, ibu hamil, dan lansia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sebelumnya pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengusulkan PT Kereta Api Indonesia untuk kembali menyediakan gerbong khusus merokok di rangkaian kereta jarak jauh. Hal tersebut disampaikan Nasim saat rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan PT KAI. Menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, keberadaan gerbong khusus bisa difungsikan sebagai kafe sekaligus smoking area sehingga penumpang merasa lebih nyaman. Keberadaan gerbong khusus ini juga akan memberikan keuntungan bagi KAI. Ia menilai penumpang perokok juga punya hak yang perlu difasilitasi. Ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan. Adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam per jam.